ini Mas Hadi sebenarnya tahu salah. Cuma mungkin sebesar apa sih Pak Ustadz dosanya orang yang melakukan zina seperti itu Pak Ustadz? Tidak hanya dengan lawan jenis tapi juga bahkan pernah sama sesama jenis Pak Ustadz. Iya. Dosanya sangat besar sekali. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu bahkan fajli itu orang itu dijilid sampai 100 derah sampai meninggal. Bayangkan. Itu artinya adalah hukumannya amat sangat berat sekali. Di riwayat yang lain bahkan diasingkan orang yang tidak boleh bergumul sama orang. Jadi menunjukkan bahwa perbuatan yang pertama dosanya sangat besar sekali, yang kedua ini adalah perbuatan yang menghinakan diri. Karena itu seharusnya ketika ada orang kesadaran seperti ini mestinya harus bangkit dan berubah gitu. Tidak ada orang yang mau terjerembab dalam perbuatan ini. Saya justru malah begini, malah jangan-jangan Mas Adit ini, mohon maaf ini, tidak semata-mata untuk menghutangi, tapi mohon maaf, ada ketagihan seksualitas, itu dalam penyimpangan. Mas Adit kan? Iya, karena sudah terjebak dalam jauh itu. Karena itulah, makanya inilah saya kira bagian dari tugas kita semua ini adalah bagaimana menarik orang-orang seperti Mas Adit dan di dalam komunitas ini kita tarik, kita bawa supaya Pak, ini adalah bagian tanggung jawab kita untuk menyelamatkan, supaya tidak ada orang yang jatuh dalam perbuatan ini. Tapi lebih dari jauh itu Mas Adit, kita juga mengingatkan tadi Mas Adit untuk membayar hutang pada ibunya. Dan kemudian ibunya merobati. Yakinlah bahwa ketika mengobati ibunya dengan jalan yang tidak apa ini, bukan semakin menyembuhkan pada ibunya, tetapi ibunya juga masih dalam himpitan semacam ini. Makanya tidak boleh menolong perbuatan baik, tapi kemudian berasal dari jalan hitam, makanya tidak dibolehkan. Maka tidak dibolehkan. Jangankan sampai tingkat seperti itu. Ketika orang yang dalam keadaan sakit, mohon maaf, berobatnya saja, itu harus dari bahan yang dihalalkan oleh Allah, tidak boleh dari bahan yang diharamkan. Kita pernah, saya misalkan, orang ada sakit jantung berat, maka kemudian ada, wah ini minyak, tapi minyaknya dari unsur anhizir, makanya tidak dibolehkan, harus dalam keadaan yang dihalalkan. Apalagi dalam konteks tadi itu, pekerjaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat bagaimana Mas Farid, kaumnya Nabi Lut alaihissalam, yaitu mereka melakukan praktek LGBT. Apa itu? Praktek hubungan seksualitas sesama jenis. Yang kedua adalah praktek kehidupan seks secara bebas. Maka apa yang terjadi? Kaumnya Nabi Lut Allah tenggelamkan dalam dasar muka bumi. Apa maknanya? Hukumannya amat sangat berat sekali. Jadi karena itu Mas Adit kembali pada jalan. Kalau Anda kembali pada jalan yang baik, nanti Allah akan menuntun pekerjaan Mas Adit. Maka kemudian ibunya juga Allah tuntun, Allah berikan kesembuhan. Tapi kalau Anda tidak mempertobat, yakinlah Allah juga akan diberikan pertolongan pada ibu yang untuk kesembuhan ibunya. Anda juga akan terjebak dalam perbuatan ini dan beresiko menanggung beban penyakit, baik itu penyakit jasmania maupun penyakit kehidupan sosial. Lalu bagaimana Pak Ustadz, walaupun memang mendapatkan uang seperti yang dilakukan Mas Adit, tapi dia niatnya adalah untuk membantu orang tua. Tidak mungkin diboleh. sama juga dengan kasusnya misalnya nih, dengan uang hasil yang kurang baik kemudian dia amalkan atau segala macam, itu bagaimana hitungannya Pak Ustadz? Tidak dibolehkan. Jadi kalau analognya dia begini, Allah zat yang maha suci hanya mau menerima halal yang bersifat suci. Kalau ada, mohon maaf misalnya, kalau ada orang misalkan sama dengan kasus korupsi, wah saya korupsi tapi saya nyumbang masjid, tidak diterima. Innallaha la yaqbalu, Allah tidak akan menerima min shadaqatin dari shadaqah menalu dari ini. Begitu juga dalam konteks ini, menolong orang lain tapi dari hasil praktek perbuatan hitam, maka ini tidak dibolehkan. Hasil ini kemudian kita makan saja, itu sama dengan kita memakan bara api yang menyalur dalam kehidupan kita. Baik, Mas Adit, Mas Adit nggak mau coba cari pekerjaan lain? Saya sudah coba cari pekerjaan lain, cuma sampai saat ini belum mendapat. Mas Adit, mohon maaf, bersekolah sebelumnya? Saya SD sampai SMA. Sampai SMA sekolah, tidak kuliah? Tidak. Tidak, artinya uang dari hasil kerjanya Mas Adit benar-benar murni untuk orang tua, begitu? Iya, untuk membayar hutang-hutang itu. Dan saya juga sebenarnya juga membutuhkan perhatian orang tua juga, karena kan ayah saya sudah tidak ada. Tinggal ibu ya? Iya. Nah ya Pak Ustadz, ada dari Mas Adit bilang ternyata memang sebenarnya butuh perhatian dari orang tua. Harusnya orang tua, apa yang orang tua lakukan ya Pak? Jadi gini Mas Farid, kalau kita tarik agak mundur lagi, ini ada paralelnya. Tadi kan masa kecilnya tidak mendapatkan perhatian tadi. Biasanya orang tidak mendapat perhatian, nanti ketika dewasa, jalan menyimpang itu mencari peluapan dapat perhatian orang. Cuman perhatian yang sekarang didapatkan oleh Mas Adit adalah perhatian yang berbahaya, yang dilarang oleh agama. Ini yang tidak dibolehkan, karena itu tidak dibolehkan. Lah, karena itu Mas Farid, saya justru ingin menggeser begini. Mestinya Mas Adit punya kesadaran diri begini. Oh ya, ayah saya sudah tiada. Ayah saya ini satu-satunya adalah mengharapkan pasokan kiriman doa dari saya, pasokan amal-amal baik dari saya. Ketika saya perbuatan dosa, berarti sama dengan menimbun perbuatan dosa untuk ayah saya. Karena ayah saya tidak mendapatkan masukan apa-apa. Maka berarti saya termasuk anak yang durhaka karena terjebak dalam praktek seperti ini gitu.
Nanti bagaimana kalau ibu saya meninggal? Apa yang bisa saya balaskan kepada ibu saya? Tidak ada sesuatu apapun. Berarti saya semakin tertimpuk dalam perbuatan hina ini. Nanti kalau suatu waktu kalau Allah mencabut nyawa saya dalam keadaan seperti ini, berarti saya masuk dalam kategori su'ul khotimah, perbuatan yang seburuk-buruk. Kalau begitu apa yang dilakukan? Ya Allah, Engkau telah memberikan kesempatan umur padaku, maka saya harus bertobat untuk menjemput rahmat-Mu, karena sewaktu-waktu umur bisa saja mengakhiri dalam kehidupan saya. Mestinya kembali seperti itu. Kalau orang sebaik itu, kita bisa banyak melihat kisah orang hebat setelah orang itu mau kembali pada jalan tuntunan Allah SWT. Pernah nggak terlintas hal itu di diri Mas Adit? Iya, pernah. Cuma saya mau berubah. Jadi bagaimana caranya supaya saya bisa berubah? Oke, Pak Ustadz, mungkin langkah konkret yang paling dekat apa yang harus dilakukan Mas Adit? Konkretnya yang paling dekat adalah Mas Adit keluar dari lingkaran setan, lingkaran hitam kelab ini. Yang pertama dosa besar, yang kedua berbahaya, yang ketiga resiko penyakit yang ditimbulkan. Yang kedua adalah apa yang harus setelah keluar, apa yang harus dilakukan? Bertobat kepada Allah. Tobat sesungguh-sungguhnya karena telah melakukan perbuatan nista terhadap diri dan kemudian murka kepada Allah. Yang ketiga, mengisi hari-hari baik dengan kebaikan, ibadahnya ditata. Kita sebagai orang beriman, sholat lima waktunya. Kemudian yang berikutnya apa? Carilah mengharapkan ridho Allah, mencari rezeki, mudah-mudahan Allah akan memberikan jalan. Yakinlah setiap kebaikan, Allah akan tuntun kebaikan dan Allah akan lipatkan kebaikan itu. Nah, Mas Adit kan kesini mau berubah gitu ya. Mungkin pernah nggak Mas Adit bercerita sama ibu? Siapa tahu berbagi cerita dengan ibu tahu Mas Adit itu melakukan untuk ibu gitu. Siapa tahu ibunya mau berubah, mau minta berhenti untuk Mas Adit berhenti melakukan hal seperti itu. Pernah bercerita ke ibu? Saya pernah mau bercerita, cuma karena dia orangnya keras, saya tidak berani bercerita. Dan saya juga setelah ayah saya meninggal, saya juga agak tertutup, jadi kita belum ada komunikasi. Nah, tadi Mas Adit cerita ibunya sakit, betul ya? Iya. Sakit apa berarti? Dia mengalami depresi setelah rumah disita bank, dan sekarang kita mengontrak, jadi mungkin dia mengalami tekanan mental. Pak Ustadz, depresi memang banyak terjadi karena ada alasan ekonomi nih, faktor ekonomi. Dia nggak siap untuk menghadapi ke depannya seperti apa gitu. Bagaimana yang harus dilakukan Pak Ustadz? Iya. Orang mengalami depresi itu kan satu, Mas Arit, karena kehilangan tempat gantungan hidup. Misalkan seorang istri meninggal suaminya, seorang anak tinggal ayahnya. Tapi kalau kita orang yang beriman, kita punya pegangan. Siapa yang pegangan terkuat kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah inilah yang menjadi pegangan kita, berarti menjadi tumpuan kita. Allah Somad, Allah tempat bergantung, Allah tempat memberi harapan dalam kehidupan kita. Maka kemudian tasbitul iman akan menguatkan iman kita. Tapi ketika iman tidak ada, maka kata Al-Quran itu orang berarti terputus dari rahmat Allah. Berarti harapan hidupnya tidak ada, karena seakan-akan udah nggak ada lagi. Tapi kalau orang menggantungkan, ya Allah kami banyak masalah, tetapi bagimu ketika engkau berikan pertolongan, masalah ini akan bisa terselesaikan. Jangankan kita yang mohon maaf, yang kita Allah anugerahkan kaki lengkap, tangan kita lengkap. Saya pun pernah menyaksikan orang tanpa kaki, tanpa tangan, tapi dia bisa hidup hanya mengandalkan kanvas itu dari lisan saja. Dan ini expo tingkat internasional. Saya berjumpa di Melbourne. Dan ternyata orang luar, orang mana? Orang Indonesia, bukan orang luar gitu. Orang di sana dia menjelaskan. Jadi apa maknanya? Ikhtiar yang maksimal, berada di jalannya, maka Allah akan membimbingnya. Jadi depresi dari ibunda ini karena apa? Karena menghadapi masalah duniawiya, kehidupan tadi, dan jauh dari tuntunan agama. Betul Mas Yati kan? Tidak pernah. Tapi coba ibunya dibimbing, Bu, ibu ini mengalami, coba dibimbing kehidupan keagamaannya. Datang ke ustadz yang terdekat di sana, datang ke majelis tertalim di sana. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini Allah akan mengembalikan ingatannya, Allah akan memberikan kesembuhannya, dan kemudian Allah membuka jalan kehidupan menjadi yang lebih baik. Nah, Om sampai sekarang masih menghubungi Mas Adit? Kebetulan sudah tidak ada kontak lagi. Tidak ada kontak lagi. Dengan Ibu ada kontak? Masih sering ketemu beberapa kali, cuma sudah tidak komunikasi aja. Oke. Saya masih penasaran, benar-benar sama sekali anggota keluarga dari saudara-saudara ibunya juga nggak tahu kalau omnya Mas Adit melakukan kekerasan seksual sama Mas Adit? Belum tahu. Mas Adit nggak ada niatan untuk lapor ke polisi? Selama ini saya cuma menyimpan saja, tidak bercerita. Untuk hal seperti itu tidak saya sampaikan ke siapapun. Yang tadi Pak Ustadz sampaikan, Mas Adit sudah pernah bercerita ke alim ulama atau sahabat terdekat yang baik begitu? Saya belum bercerita. Boleh tahu kenapa? Karena itu kan privasi dan jadi rahasia untuk
saya. Bagaimana menyikapi hal seperti ini Pak Ustadz? Karena kan justru. bagaimanapun butuh ada Iya, orang lain. justru kan begini Mas Farid, ketika kita menghadapi masalah, kita perlu orang berkonsultasi. Saya juga termasuk yang banyak mendapatkan konsultasi di luar sana. Pak, saya malah begini. Ya, tentu bagi para ustadz dan kita semua pendakwah, ketika ada orang cerita pada kita itu adalah menjadi rahasia pemilik dia tadi sama kita dan Allah SWT. Maka tidak dibolehkan kemudian diceritakan, apalagi menyebut nama tidak dibolehkan. Jadi kalau dalam konteks Mas Adit datang kepada ustadz atau majelis taklim menyampaikan tentu data privasi. Ustadz, saya berada dalam kehidupan hitam, saya ingin jalan. Nanti pasti ustadz akan atau orang pendakwah pasti akan membimbing jalannya, akan ditunjukkan jalan di sini. Nah, ketika itu Mas Adit ikuti, Mas Adit memulai menempuh jalan baik ini, maka insya Allah yakinlah ketika kita bertaubat, bersimpuh di hadapan Allah, Allah akan berikan nolong. Dulu kan ada pada zaman Nabi SAW, orang yang berada di dalam yang gelap sekali, maka kemudian datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku ingin memeluk berislam bersama ya Rasulullah, apa yang dilakukan? Orang ini telah melakukan perbuatan zina, orang ini tukang minuman khamar. Nabi hanya mengatakan, dalam kau berkata jujur. Itu Nabi, iya, orang itu pulang. Setelah pulang apa? Ingin meluapkan kebiasaan buruknya lagi, kemudian dia terhidup dalam pikirannya. Kalau saya kembali pada jalan ini, bagaimana nanti ketika saya kembali kepada Nabi, kemudian tanya, apakah kamu masih melakukan yang lama? Kemudian saya mengatakan, tidak, sementara aku masih dalam. Maka tentu tidak bisa. Kemana-mana dihinggapi, akhirnya kembali pada Nabi. Nabi, saya ingin menyempurnakan Islam, tidak hanya berkata jujur. Kalau begitu engkau mulailah ibadahmu, mulailah inilah, mulai ini. Akhirnya apa? Orang ini kelak menjadi orang yang baik, orang yang hebat. Allah murah, kemudian dia minta didoakan Nabi, Nabi mendoakan. Apa maknanya? Dalam kehidupan kita Mas Adit, tidak ada orang tidak bersalah punya salah. Lama Mas Adit ini kesalahannya sudah terlampau jauh di hadapan Allah. Maka kembali kepada Allah, bertobat, memohon ampun. Ya Allah, saya menghadapi kesulitan, ya Allah, saya sudah bertobat kepadamu, ya Allah. Berikan jalan kemudahan, ya Allah. Kemudian sambil baca doa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Dengan sungguh-sungguh bertobat, maka mudah-mudahan Allah menerima tobat Mas Adit. Nah, Mas Adit setelah bercerita di sini dan semoga mendengarkan semua jawaban Pak Ustadz, gimana perasaan Mas Adit sekarang? Saya merasa tenang dan saya juga sudah menerima solusi seperti apa yang sudah disampaikan tadi dengan Pak Ustadz. Mungkin depannya saya akan mencoba untuk berubah. Ya, sama tadi coba lagi sering mendekat ke kajian-kajian atau majelis-majelis ilmu, kemudian mengaji di situ ya Pak Ustadz kemudian juga konsultasi dengan Ustadz yang ada gitu. Nah, terakhir Pak Ustadz, doa apa nih yang harus Mas Adit panjatkan biar dia tetap istiqomah di jalan untuk mencari kebenaran nih Pak Ustadz? Yang pertama, secara lisan mengucapkan kalimat istighfar, astagfirullah, itu tak berbatas, berulang-ulang. Kalau Nabi 100 kita boleh lebih dari itu. Yang kedua, baca tadi, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana la tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya Allah, sungguh kami termasuk orang yang telah melakukan kedzaliman, ya Allah, yang amat sangat besar. Maka ampunilah aku, jika engkau tidak mengampuni aku, maka aku sungguh termasuk orang yang merugi. Yang ketiga, amalkan tuntunan agama tadi itu, sholatnya Mas Adit harus memulainya, dan yang keempat adalah menjauhi perbuatan ini sejauh-jauhnya, perbuatan hitam tadi itu. Melangkah, yakin, maka mudah-mudahan Allah menerima ini dan jangan pernah kembali pada jalan keburukan. Insya Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Mas Farid. Mas Adit, terima kasih sudah bercerita dengan kami. Mudah-mudahan Mas Adit bisa segera berubah karena hal seperti ini nggak bisa ditunda-tunda. Kalau menurut saya harus hari ini juga kita harus berhenti. Terima kasih sudah berbagi cerita dengan kami. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.